Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emazhar Muaimin dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal usaha saya. Baiklah, langsung saja. Di sini untuk nama tokonya adalah AJ Shop. Di sini ada daftar isi apa saja yang akan dibahas video ini. Yang pertama ada rangkuman eksekutif dan latar belakang, ada visi dan misi. Yang ketiga ada deskripsi usaha. Yang keempat ada rencana produksi dan rencana pemasaran. Yang kelima ada struktur organisasi dan tanggung jawab. Yang keenam risiko dan rencana keuangan. Yang ketujuh appendix. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah analisis pasar. Yang pertama-tama di sini ada rangkuman eksekutif. Ini Ajay Shop itu adalah usaha jersey bola yang bertujuan untuk menyediakan produk yang berkualitas tinggi dengan desain yang menarik dan kesesuaian ukuran yang sempurna. Visi kami adalah menjadi merek terkemuka dalam industri pakaian sepak bola di Indonesia. Sementara misi kami adalah memberikan pilihan yang luas, layanan pelanggan yang baik, dan produk yang berkualitas tinggi. Usaha kami ini berbasis offline dan offline. Jadi dengan offline itu jangkauan pembelinya itu jauh lebih luas, tidak hanya di satu kota saja. Dan dengan online itu akan mempercepat proses pembelian untuk para pelanggan. Jadi tanpa harus pergi ke tokonya langsung. Dan dengan berbasis offline ini, bagi para pembeli yang tempatnya kebetulan dekat dengan tokonya itu bisa datang langsung dan memeriksa dan bertanya-tanya tentang kualitas produknya agar para pembelinya yakin. Kemudian itu untuk pemasaran kami itu kami akan menggunakan media sosial dan promosi-promosi. Jadi kami akan menggunakan media sosial itu untuk periklanan dan untuk pemasarannya kami bisa eh, mengikuti grup-grup atau komunitas-komunitas penggemar sepak bola untuk melakukan promosi. Kemudian ada untuk usaha jersey ini ada terdapat beberapa risiko yang perlu dihadapi seperti persaingan yang ketat, kerugian keuangan, kualitas produk yang rendah, dan keterlambatan. Jadi di sini kami sudah em, membuat rencana keuangan untuk modal awal ataupun untuk modal jangka panjang. Dan juga kami juga sudah memperhitungkan berapa keuntungan yang akan diperoleh jika penjualannya laku dan perkiraan kapan modalnya akan kembali. Di sini latar belakang seperti yang kita tahu sepak bola itu adalah olahraga yang paling populer di dunia dan basis penggemarnya itu pun sangat banyak di seluruh masyarakat. Setiap klub kesayangan mereka bertanding yang menonton itu antara ribuan atau puluhan ribuan. Ya, ini bisa dijadikan peluang untuk berusaha. Nah, tetapi untuk pasar jersey bola itu ada beberapa masalah-masalah. Nah, di sini contoh masalahnya adalah kurangnya pasar jersey bola di beberapa daerah. Tidak semua toko yang jersey yang dijualnya itu bagus, nyaman dan tahan lama. Jadi untuk solusi dari masalah-masalah tersebut adalah usaha yang dapat menyediakan jersey bola yang berkualitas dan nyaman digunakan. Selain itu juga usaha yang memberikan pelayanan yang nyaman kepada para pelanggannya. Kemudian di sini ada visi dan misi untuk Ajay Shop. Yang pertama ada visi. Visinya adalah menjadi merek terkemuka dalam industri pakaian sepak bola. Di sini bisa dicapai dengan memberikan kualitas baju yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan preferensi para pembeli. Kemudian untuk misi yang pertama ada memberikan pilihan yang luas. Jadi ini seperti menyediakan ukuran, model, menyediakan banyak ukuran, model, dan bahkan desain agar para pelanggan itu bisa memilih sesuai dengan yang mereka inginkan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian misi yang kedua ada menawarkan layanan pelanggan yang baik. Jadi di sini misi kami adalah menawarkan layanan pelanggan yang baik ini akan dilakukan
ini jadi itu berarti kami mengutamakan kepuasan dari pelanggan, dan untuk mencapainya itu kami akan berusaha memberikan layanan yang responsif, profesional, dan ramah kepada para pelanggan. Kemudian misi yang ketiga ada berkomitmen menyediakan produk-produk yang berkualitas tinggi. Jadi di sini kami berkomitmen untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas tinggi. Ini bisa dicapai dengan menghasilkan produk baju yang terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, nyaman, dan tahan lama. Kemudian di sini ada informasi tentang AJ Shop. Yang pertama itu bidang usahanya. Bidang usahanya adalah industri pakaian jersey. Alamat perusahaannya adalah Jalan Sungai Mei Luar nomor 10. Kemudian badan hukum tahun berdirinya adalah 2025. Dan di sini ada telepon dan emailnya yang bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk selanjutnya itu ada deskripsi usaha kami. Usaha ini adalah usaha jersey bola yang bisa menggunakan desain sendiri atau desain klub-klub yang terkenal, baik klub yang terkenal di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia. Uh, Usaha ini memiliki potensi pasar yang mencakup semua umur yang suka sepak bola. Jadi usaha kami ini berbasis toko online dan offline. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami berbasis online itu agar jangkauannya itu lebih luas dan lebih jauh dan tidak terbatas pada satu kota saja. Dan kemudian untuk berbasis offline itu terus untuk yang satu kota atau yang bahkan bisa uh, langsung datang ke tokonya. Dan jika datang ke tokonya itu bisa memeriksa kualitas jersey-nya secara langsung atau bahkan bertanya-tanya dengan karyawan yang ada di sana untuk untuk agar pelanggannya itu yakin untuk membeli di tokonya. Kemudian di sini ada rencana produksi. Yang pertama ada lokasi produksi. Di sini lokasi produksinya itu pembuatan produknya akan dilakukan langsung di toko offline-nya, yaitu yang di jalan luar tadi. Kemudian ada lokasi penjualan. Ini ada online shop dan toko di Jalan Sungai Mei Luar nomor 10. Kemudian sumber bahan baku dalam pembuatan jersey bola itu terdapat 3 bahan baku utama. Itu yang pertama tinta, yang kedua transfer paper, dan yang ketiga kain dry fit. Dan yang selanjutnya ada rencana pemasaran dan strategi pemasaran. Nah, yang pertama ada rencana pemasaran. Jadi usaha jersey bola merupakan usaha yang memiliki target pasar yang luas. Pada pasar, produk ini terpusat pada online shop dan toko offline. Dan di sini bagi para pelanggan yang ingin uh, membuat baju dengan desainnya sendiri itu bisa mengirimkan desainnya lewat WA, email, atau Telegram. Kemudian untuk pemasarannya kami akan menggunakan media sosial untuk menarik pelanggan. Kemudian jika pelanggannya itu tertarik, mereka bisa pergi langsung ke toko offline-nya atau bisa membuka online shop kami. Kemudian yang selanjutnya sini ada strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran kami adalah mempromosikan produk kami itu melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram. Kemudian ada promosi pada komunitas-komunitas online yang merupakan penggemar sepak bola. Dan mungkin saat usahanya baru jalan atau baru buka, mungkin akan ada diskon sampai batas waktu tertentu. Selain itu, jika usahanya berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin akan ada diskon lagi yang khusus untuk hari-hari tertentu. Dan kemudian untuk strategi pemasarannya, jika keuntungan yang dapat usahanya itu lumayan banyak, bukan tidak mungkin juga untuk bekerja sama dengan pemain bola yang terkenal untuk mempromosikan baju yang kami buat. Kemudian di sini ada struktur organisasinya. Di sini bentuk kepemilikan dari tokonya adalah usaha perseorangan. Sehingga di sini saya Azhar Muaimin akan berada di posisi pemilik. Kemudian akan ada marketing,
Kemudian ada manajer penjualan yang memiliki satu karyawan, kemudian ada manajer produksi yang memiliki satu karyawan, kemudian ada keuangan. Di sini apa saja tanggung jawab dari yang struktur tadi? Yang pertama ada manajer produksi. Di sini manajer produksi itu bertanggung jawab untuk perencanaan produksi baju jika ada pelanggan yang membuat orderan. Kemudian yang kedua, manajer produksi bertanggung jawab untuk memastikan kualitas produk. Jadi di sini manajernya akan memastikan apakah kualitas produknya itu sesuai dengan yang diinginkan atau apakah tidak. Kemudian yang ketiga, manajer produksi bertanggung jawab untuk mengawasi pembuatan baju. Jadi di sini manajer produksi akan mengawasi pembuatan baju agar selesai sesuai dengan tepat waktu. Kemudian ada manajer penjualan. Di sini yang pertama bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi penjualan baju. Yang kedua itu untuk bertanggung jawab menjaga orderan yang dibuat oleh pelanggan, baik itu yang desain sendiri atau desain yang lain. Kemudian yang ketiga itu manajer penjualan bekerja sama dengan tim produksi baju ini tadi untuk mengatur orderannya agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang selanjutnya ada marketing. Di sini marketing itu tanggung jawab untuk melakukan penelitian pasar. Kemudian yang kedua membuat promosi yang menarik minat pembeli untuk membeli produk yang kami jual. Kemudian yang ketiga itu mengawasi dan mengelola media sosial. Jika ada orang yang ingin bertanya-tanya atau semacamnya. Jadi marketinglah yang akan bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya ada keuangan. Ini yang pertama menyusun rencana anggaran toko. Kedua, mencatat semua transaksi yang terjadi. Kemudian yang ketiga itu mengelola pemasukan yang didapatkan oleh usaha kami. Kemudian yang selanjutnya itu ada karyawan yang dalam bidang produksi. Yang itu tanggung jawabnya adalah memproduksi baju bersama manajer. Kemudian yang selanjutnya ada karyawan penjualan. Di sini karyawan penjualan itu bertanggung jawab untuk menjadi kasir untuk menjual baju atau juga untuk menjaga-jaga stok. Kemudian di sini ada resiko dari usaha jersey bola. Yang pertama itu persaingan yang ketat karena seperti yang kita tahu sekarang ini sudah ada banyak toko jersey baju yang offline maupun online. Tetapi kami akan berusaha untuk menunjukkan keunggulan dari usaha kami agar menarik pelanggan dan memberikan harga yang lebih terjangkau. Kemudian risiko yang kedua adalah kerugian keuangan karena seperti yang kita tahu untuk usaha jersey bola ini modal yang dikeluarkan itu lumayan cukup besar. Sehingga jika pemasaran dan yang lain itu tidak berjalan sesuai rencana dan penjualan yang terjadi itu tidak menguntungkan, maka itu akan memberikan dampak yang negatif pada usaha kami. Kemudian yang tiga, kualitas produk. Jadi di sini jika kualitas produk yang kami jual itu tidak bagus atau tidak konsisten, maka itu akan menjadi citra yang buruk bagi usaha kami, sehingga itu akan berpotensi menjadi menjadi penghalang untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang lain. Kemudian yang keempat itu ada keterlambatan pengiriman. Di sini untuk keterlambatan pengiriman itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya seperti cuaca yang buruk, masalah transportasi, dan lain-lain. Jika pengirimannya itu terlambat, maka itu akan membuat para pelanggan itu tidak puas dan berpotensi untuk kehilangan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya itu ada rencana keuangan. Di sini anggaran untuk modal awal itu barangnya ada Epson Sure Color SC F6770 dye sublimation textile printer. Ini jumlahnya 1 dan biayanya adalah 9.166.666 per bulan. Jadi di sini akan mengecil jumlah totalnya adalah 9.166.666. Kemudian yang selanjutnya ada mesin heat press jersey.
dengan jumlahnya itu 1, biayanya adalah 3.590.000. Jumlah totalnya juga 3.590.000. Kemudian ada komputer yang berjumlah 1 dan biaya 5 juta. Nah, jadi jumlah totalnya ada 5 juta. Kemudian ada tinta yang biayanya adalah 3.600 per baju. Ini jumlah totalnya adalah 540.000. Jadi di sini baju yang akan dibuat itu misalnya adalah 150 baju. Kemudian yang selanjutnya ada transfer paper, itu biayanya adalah 12.000 per baju. Jadi jumlah totalnya adalah 1.800.000. Kemudian di sini ada gaji karyawan, itu jumlah karyawannya adalah 6. Jadi biayanya itu ada berbeda-beda, ada yang 3 juta untuk manajer dan ada 7.500 untuk karyawan. Jadi sehingga jumlah total gaji semua karyawan itu adalah 16.500.000. Kemudian ada kain dry fit ya, dengan biaya 22.500 per baju. Jadi jumlah total untuk 150 baju adalah 3.375.000. Jadi jumlah modal awal secara keseluruhan adalah 39.971.666.000. Jadi di sini untuk perhitungannya itu untuk 150 baju, jika satu bulan terjual habis, keuntungan yang didapat adalah 22.500.000. Terhitung masih belum balik modal sekitar 17.471.666.000. Kemudian ini ada untuk anggaran jangka pendek. Jangka pendek ini sampai waktu 1 tahun. Jadi di sini barang yang pertama adalah Epson Surcolor SKF 6270 Die Simulation Tactile Printer. Ya, untuk melanjutkan pencicilannya di sini sama seperti tadi, harganya adalah 9.666.666.000 per bulan, jumlah totalnya 9.166.666.000. Kemudian untuk tintanya adalah 3 juta, maaf, 3.600 per baju, dan jumlah total yaitu 1.080.000. Kemudian ada transport paper dengan biaya 12.000 per baju dengan jumlah total 3.600.000. Kemudian di sini ada gaji karyawan yang sama seperti tadi, yaitu dengan jumlah total 16.500.000. Kemudian ada dry fit dengan biaya 22.500 per baju dan harga 6.750.000. Jadi di sini tidak semahal seperti modal awal karena komputer dan press tidak lagi perlu dibeli. Tapi di sini untuk pembuatan bajunya itu juga bertambah. Jadi di sini ada untuk jangka pendek dari bulan ketiga sampai 1 tahun, itu targetnya adalah mengembalikan modal dan mengumpulkan keuntungan jika balik modalnya itu lebih sebelum masuk 1 tahun. Jadi ketika cicilannya itu lunas dalam 1 tahun dan keuntungannya itu terkumpul, barulah target jangka menengah itu mulai dilakukan, yaitu menambah kategori untuk produk jaket. Dan kemudian setelah sampai di awal tahun kelima dari usahanya berjalan, itu target jangka panjang akan dijalankan, yaitu menambah produk 2 jenis sepatu, dan jika keuntungan yang terkumpul dalam jangka menengah sampai jangka panjang itu banyak, maka bisa saja kami akan menambah cabang di provinsi lain atau tempat lain. Jadi di sini ada contoh suratnya. Yang pertama ada surat izin usaha, seperti yang bisa dilihat. Kemudian yang kedua ada surat keterangan domisili usaha. Ya, seperti inilah contoh suratnya. Kemudian yang selanjutnya ada analisis pasar.
Yang pertama itu analisa potensi pasar. Untuk produk jersey bola itu terus meningkat karena setiap ke depan itu pendukung penggemar sepak bola itu pun akan bertambah dan orang-orang itu akan lebih memilih membeli jersey karena jersey itu bisa digunakan sehari-hari dan juga bisa digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung tim kebanggaan. Kemudian ada analisa pesaing. Persaingan itu banyak berasal dari pelaku usaha kecil dan menengah yang menawarkan produk yang serupa. Nah, jadi agak jadi untuk bersaing kami itu harus memberikan keunggulan dari produk-produk kami agar bisa bersaing dan menarik pelanggan ke usaha kami. Kemudian ada analisa target pasar. Target pasarnya itu adalah pelanggan dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang merupakan penggemar sepak bola. Jadi di sini kami menargetkan pemasarannya itu di daerah perkotaan agar lebih banyak orangnya dan kami juga memasarkan produk kami itu di online agar jangkauannya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi itu lebih banyak dan lebih luas. Kemudian di sini ada analisa kebutuhan pelanggan untuk memiliki jersey bola yang dapat dipakai sehari-hari dan untuk mendukung tim kebanggaan bermain. Kemudian analisa harga, kami akan menawarkan harga yang bersaing untuk menarik pelanggan dan kami juga akan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh agar usaha kami ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir ada analisa promosi. Kami akan melakukan promosi melalui media sosial dengan menggunakan periklanan di akun media sosial usaha kami sendiri, misalnya seperti AJ Shop, dan bisa masuk ke grup komunitas-komunitas yang berkaitan agar kami bisa melakukan promosi untuk produk kami. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.